menyampaikan kembali apa yang menjadi concern kami, keprihatinan kami terkait dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di dalam peristiwa 21, 22, 23 Mei. Di awal kami sampaikan juga kepada Kapolda didampingi oleh jajarannya, dari mulai Direktur Reserse Kriminal Umum, Irwasda, ada Kapolres Jakarta Pusat, Kapolres Jakarta Barat, Direktur Kriminal Khusus, dan juga Kadipin Telkom. Kami menyampaikan pertama tentu saja apresiasi atas pengamanan pemilu terhadap kepolisian, dan kami menjelaskan bahwa di dalam kerangka apresiasi pengamanan itulah kami ingin meletakkan saran dan masukan kami terkait dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Kami juga menyampaikan bahwa kami sangat mengerti kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pihak kepolisian ketika menanggulangi demonstrasi yang berujung dengan kekerasan. Dan pihak kepolisian juga mengakui bahwa segmen pertama dari demonstrasi untuk memprotes hasil pemilu berlangsung sangat damai. Namun di malam hari dalam segmen yang kedua itu berujung dengan kericuhan dan juga mengakibatkan sejumlah orang mengalami kekerasan, termasuk juga kematian yang setidak-tidaknya 9 sampai 10 orang. Posisi mendukung upaya hukum yang dilakukan oleh kepolisian, upaya investigasi yang dilakukan oleh kepolisian terhadap siapapun pelaku kekerasan yang terlibat di dalam insiden tersebut, baik itu warga biasa ataupun orang-orang katakanlah yang mengatur di balik layar yang bertanggung jawab atas kerusuhan itu. Jadi kami ingin mendorong agar kepolisian tidak pandang bulu di dalam mengusut perkara ini sampai tuntas, sampai dibawa ke pengadilan. Di luar itu juga kami membahas beberapa kejadian spesifik terkait dengan kematian Harun al-Rashid, kematian Abdul Aziz, kematian partai, dan beberapa kematian yang lain. Pertemuan Amnesty International Indonesia dengan Kapolda Metro Jaya, poin terkait tentang penahanan, penangkapan dan penahanan semena-mena. Kalian mengetahui masih ada sejumlah orang yang masih dalam berstatus tersangka, tapi juga ada satu kasus nama yang saat ini sedang kami advokasi atas nama Juprianto. Nama ini kami sedang diskusikan dengan tim Polda Metro Jaya, apakah bisa Juprianto mendapatkan hak-haknya sebagai tersangka, karena sampai hari ini kami selaku kuasa hukumnya mengetahui berkas perkara sudah dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi, dan penting untuk Juprianto mendapatkan pembelaan hukumnya karena yang bersangkutan sudah berstatus sebagai tersangka. Lalu juga ada pendalaman isu terkait dengan dugaan penyiksaan, terkait juga dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan, juga terkait dengan bagaimana kita mendiskusikan frame tentang rusuh dan kerusuhan. Polda Metro Jaya memiliki definisinya, tapi juga Amnesty International juga memiliki ruang bagaimana istilah kerusuhan itu harus cukup sensitif dan detail dibahas. Akan sangat lebih baik apabila pada penjelasan publik selanjutnya dari tim Mabes Polri ataupun Polda Metro Jaya itu menjelaskan bagaimana identifikasi perusuh dan kerusuhan itu terjadi. Apakah kemudian itu berbasis tempat kejadian perkara, apakah itu berbasis tindakan pidana yang dilakukan oleh sejumlah orang yang mengaku pada kepolisian, kepada aparat kepolisian. Ini menjadi penting sehingga kita memiliki semacam clarity, kejernihan di tengah publik terkait dengan peristiwa 21